Bambang, seorang tukang kebun sederhana asal Jawa Timur, merantau ke Amerika demi menyambung hidup dan membiayai orang tuanya di kampung. Hidupnya lurus-lurus saja, hingga suatu hari, takdir membawanya bertemu Tendiu, seorang janda kaya asal Afrika yang tinggal di Amerika. Tendiu menawarinya pernikahan dengan mahar sebesar 50 miliar rupiah. Bambang terjebak dilema. Menerima mahar berarti keluarganya di kampung akan sejahtera, tapi hatinya selalu gelisah karena ia merasa cinta tidak bisa dibeli. Di pertengahan cerita, muncul konflik batin yang membuat Bambang nyaris kabur. Namun, perlahan, ia justru menemukan bahwa Tendiu punya luka masa lalu yang dalam, sama seperti dirinya. Di penghujung cerita, Bambang membuat keputusan besar menerima pernikahan itu bukan hanya demi uang, tapi juga untuk membangun cinta sejati yang saling menyembuhkan. Bambang menarik napas panjang. Udara pagi di pinggiran kota kecil di negara asing ini terasa dingin, menusuk tulang. Tangannya yang kasar memegang gagang sekop. Jari-jarinya kemerahan, menahan hawa beku. Di hadapannya, kebun luas yang sebagian tertutup daun kering menunggu dirapikan. "Bambang," seru Pak George, mandor kebun, sambil melambaikan tangan. Suaranya parau, tapi senyumnya tulus. "Kau kebagian bersihkan halaman belakang Madam Tendiu hari ini." Bambang mengangguk cepat. Bibirnya kaku menahan dingin. "Baik Pak," sahutnya dalam bahasa Inggris terbata, yang ia pelajari dari serial TV murahan dan obrolan seadanya dengan rekan sesama pekerja migran. Dia berjalan menyusuri jalan setapak. Sepatu bututnya berdecit menginjak daun-daun gugur. Di sela napas yang membeku, pikirannya melayang ke rumah reyot di pinggir sawah, nun jauh di Jawa Timur sana. Di sana, emaknya barangkali sedang duduk di beranda, memandangi jalan, menunggu kabar darinya. Sudah 3 bulan ini ia belum kirim uang bayaran. Dari kebun seringkali telat, potong sana potong sini, ia menghela napas, menepuk-nepuk dadanya sendiri. "Bismillah, Neng, sabar, sabar. Semua demi emak, bapak, dan Sari." Sari adik bungsunya sebentar lagi lulus SMA. Katanya mau kuliah, jadi bidan. Bambang ingin sekali membantu, tapi upah tukang kebun mana cukup. Begitu sampai di halaman belakang rumah Madam Tendiu, Bambang tertegun. Rumahnya megah, dinding putihnya berkilau diterpa sinar mentari musim gugur. Pohon maple menjulang di sudut taman. Daun-daunnya merah kecoklatan, berjatuhan tertiup angin. Di sana-sini tergeletak bangku taman dari kayu ek, bersandar manis di samping semak mawar yang meranggas. Bambang meletakkan sekopnya, mulai merapikan dedaunan. Suara gesekan sapu lidi buatan tangan, yang ia bawa dari kampung dulu, terdengar menenangkan di telinga. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat tipis di kening. Tiba-tiba, suara pintu kaca bergeser memecah sepi. Dari teras belakang seorang wanita muncul, kulitnya gelap eksotis, rambut keritingnya diikat rapi ke belakang. Pakaiannya sederhana, hanya sweter abu-abu dan rok panjang, tapi cara berdirinya memancarkan wibawa. Dialah Madam Tendiu, pemilik rumah. Bambang terhenyak. Mereka saling menatap beberapa detik, canggung. Bambang menunduk, buru-buru melepas topinya. "Selamat pagi, Madam," sapanya pelan. Tendiu tidak langsung menjawab. Dia justru berjalan, mendekat, memperhatikan Bambang dari kepala sampai ujung sepatu dekilnya. Matanya tajam, tapi ada seberkas kelelahan yang susah disembunyikan. "Bambang ya?" tanyanya akhirnya. Suaranya berat namun hangat. Aksen Afrikanya masih kental. "Iya, Madam, kau orang Indonesia." Bambang mengangguk. Ia bingung. Harus Baikara, AP. Tendiu menatap sekop di tangannya, lalu menatap sapu lidi yang menempel di pinggang celananya. Ia tersenyum samar. "Sapu lidi itu kau bawa dari negerimu?" tanyanya, sedikit heran. Bambang mengangguk lagi, malu-malu. "Iya, Madam, dari kampung. Buatan emak." Tendiu tersenyum kecil. "Indah. Alam selalu dekat dengan tanganmu." "Ya," gumamnya. Ia berjalan mendekat ke bangku taman, menepuk sandarannya. "Kalau kau selesai, duduklah di sini." "Kita baik." "Sebentar." Bambang hanya mengangguk lagi. Jantungnya berdebar. Seumur hidup jadi tukang kebun, baru kali ini majikan mengajaknya duduk. Biasanya, orang-orang kaya itu bahkan tak mau menoleh, hanya menulis cek bulanan lewat sekretaris. Ia kembali bekerja. Sapu lidi menari di antara daun mapel yang kering, menciptakan lorong bersih di tengah kebun yang mulai berwarna perunggu. Di sela kerja, kepalanya penuh tanya. Untuk apa Madam Tendiu ingin bicara?
Apa dia melakukan kesalahan? Atau malah akan dipecat? Hatinya sedikit ciut. Tapi kalau dipecat, siapa yang akan membayar biaya beras di rumah emak? Siapa yang akan kirim uang untuk Sari? Bambang main kuri-kuri pandang ke arah Sendiu, yang duduk tenang, menatap pohon, seolah sedang mengobrol dengan angin. Wajahnya cantik, tapi ada gurat kesepian di sana. Setengah jam kemudian, Bambang menaruh sekopnya di pinggir pagar. Ia berjalan pelan ke arah bangku taman. Tangannya sedikit gemetar. "Duduklah," kata Sendiu lembut. Bambang menunduk, menempelkan topi ke dada. Ia duduk, menjaga jarak, bau tanah, rumput basah, dan sisa parfum Madam Sendiu bercampur di udara. "Kau sudah berapa lama di sini?" tanya Sendiu memecah sunyi. "Hampir 2 tahun, Madam." "Keluargamu di Indonesia?" "Iya, Madam. Emak, bapak, sama adik." "Tendi, menggak." Ia memandang jauh ke arah semak mawar yang meranggas. Bibirnya bergerak, seperti ingin bercerita, tapi ditahan. "Apa kau pernah menanam mawar?" tanyanya tiba-tiba. Bambang mengerjap. Heran, dulu, di kampung, emak suka, tapi tak pernah sebesar ini. Sendiu tertawa kecil. "Aku suka mawar, tapi di sini, musim dingin membunuhnya. Kadang aku merasa seperti mawar itu." Matanya berkaca, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Bambang terdiam. Ia menunduk, tak berani bertanya lebih. "Bambang," kata Sendiu kemudian, pelan, "kau mau datang lagi besok? Aku ingin kau membantu membersihkan ruang kaca juga. Biar kita minum teh di sana." "Kau suka teh?" Bambang hampir tidak percaya. Ia mengangguk cepat. "Suka, Madam." Sendiu tersenyum. Kali ini lebih lepas. "Bagus, sampai besok, Bambang." Bambang berdiri, menunduk hormat. Saat melangkah pergi, hatinya berdebar aneh. Di negeri orang, di kebun orang, di bangku tua, di bawah pohon mapel, langkah hidupnya tiba-tiba terasa berubah arah. Dan ia sama sekali tak tahu, arah itu akan membawanya ke takdir paling tak terduga seumur hidupnya. Keesokan paginya, Bambang berdiri di depan gerbang rumah Madam Sendiu. Tangannya yang kasar menggenggam gagang sekop dan sapu lidi. Embun masih menetes di dedaunan, dan hawa dingin membuat napasnya terlihat seperti asap tipis. Ia menatap rumah besar itu sambil menelan ludah. Rasanya masih aneh kemarin. Dia hanya tukang kebun biasa. Hari ini, dia disuruh datang lagi. Bukan sekadar bersihkan taman, tapi juga minum teh. Apa orang kaya di sini bener-bener punya waktu untuk bicara dengan tukang kebun? Suara gerbang dibuka membuyarkan lamunannya. Seorang perempuan parubaya berdiri di sana. Namanya Marta, asisten rumah tangga Tandiu. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya hangat. "Pagi, Bambang," sapanya pelan. "Madam sudah menunggumu di belakang. Biar aku tunjukkan jalannya." Bambang mengangguk kaku. Ia menuruti langkah Marta menyusuri jalan setapak berubin bata merah. Di sisi kanan, kebun yang kemarin ia bersihkan tampak lebih rapi. Angin dingin berhembus, menggugurkan beberapa helai daun mapel yang jatuh di bahunya. Marta berhenti di depan sebuah rumah kaca besar di sudut taman. Dindingnya terbuat dari kaca tebal, memantulkan sinar matahari pagi. Dari luar, Bambang bisa melihat pot-pot bunga, beberapa rak berisi bibit, dan di pojok, sebuah meja kayu dengan teko teh mengepul. "Masuklah," kata Marta. Ia menepuk bahu Bambang pelan, lalu pergi meninggalkannya sendiri di ambang pintu kaca. Bambang menarik napas dalam-dalam. Pelan-pelan ia dorong pintu kaca, yang berderit halus. Suasana hangat langsung menyambutnya. Bau bunga, tanah basah, dan teh melayang lembut di udara. Di dalam, Madam Sendiu duduk di kursi rotan. Rambut keritingnya dibiarkan tergerai, mengenakan sweter putih dan celana panjang hitam. Di depannya, ada 2 cangkir teh dan sepiring roti manis. "Bambang," sapa Sendiu sambil tersenyum. Suaranya membuat Bambang sedikit lega. "Duduklah, kau sudah makan?" Bambang menunduk, mendekat. "Belum, Madam. Tadi buru-buru ke sini." "Baguslah, berarti kau bisa makan di sini. Anggap saja rumah sendiri," kata Sendiu, sambil menuangkan teh ke cangkir kosong. Bambang ragu, tangannya gemetar saat meraih cangkir. Kehangatan teh menenangkan. Jemari dinginnya, ia mencuri pandang ke wajah Sendiu. Cantik, tapi sorot matanya menyimpan cerita yang sepertinya berat sekali. "Bagaimana perasaanmu tinggal di sini?" tanya Sendiu tiba-tiba. Bambang tertegun. Ia menatap cangkir, berpikir keras merangkai kata dalam bahasa Inggris yang seadanya. "Baik, Madam. Kadang, rindu rumah, emak, bapak, adik," katanya pelan. Sendiu mengangguk pelan. "Aku pun begitu."
gumamnya sambil menatap keluar kaca. Aku pun rindu rumahku di Afrika. Tapi, kadang hidup membawa kita jauh ya, Bambang mengangguk. Meski sebenarnya ia belum sepenuhnya paham. Hanya saja, ia bisa merasakan kesepian Madam Sendyu menular padanya. Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara burung di luar dan detak jarum jam yang terdengar. Sendyu lalu memecah sunyi. Aku tahu hidupmu tidak mudah, Bambang. Martha sering bercerita. Katanya kau pekerja keras, jarang mengeluh. Semua kau lakukan untuk keluarga. Bambang terkejut, wajahnya memerah, sedikit malu. Itu, biasa saja, Madam. Semua orang juga begitu. Emak bilang, rezeki anak berbakti tak akan putus. Sendyu tertawa pelan. Suaranya renyah, tapi cepat padam, seperti lilin tertiup angin. Anak berbakti, ulangnya, menatap Bambang lurus-lurus. Bagaimana kalau aku memberimu cara agar kau bisa membahagiakan keluargamu dengan cepat? Bambang membeku. Tangannya menggenggam cangkir terlalu erat, hampir tampat. Ia menatap Sendyu. Bingung? Maksud Madam? Sendyu menghela napas panjang. Ia menyandarkan punggung, menatap atap kaca yang berembun. Bibirnya bergerak pelan. Aku ingin kau menikah denganku, Bambang. Dunia seolah berhenti berputar. Cangkir di tangan Bambang bergetar. Tehnya tumpah sedikit ke telapak tangan, membuatnya meringis pelan. Madam, apa saya salah dengar? Tanyanya, terbata. Sendyu menatap Bambang tanpa berkedip. Matanya tenang, tak ada gurauan. Aku serius. Aku tahu ini gila, tapi aku butuh seseorang di sisiku. Seseorang yang jujur, pekerja keras, dan tulus. Bukan orang yang mendekatiku karena, harda, aku sudah cukup muak dengan orang-orang seperti itu. Bambang merasa kepalanya berdenyut. Ia mengerjap, menatap teh di pangkuannya, seolah berharap jawaban muncul dari permukaan cairan hangat itu. Tapi Madam, saya ini cuma tukang kebun, tak punya apa-apa. Saya, Sendyu tersenyum tipis, memotong kata-katanya. Justru karena itu, kau tak punya apa-apa selain hatimu. Aku bisa membayar. Aku tahu kau butuh uang untuk keluargamu. Aku akan berikan mahar. Besar. Sangat. Besar. Kau bisa pulang dan bangun rumah untuk emakmu. Sekolahkan adikmu setinggi langit. Bambang memejamkan mata. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Emak, Bapak, Sari, 50 miliar rupiah. Angka yang bahkan tak pernah berani ia mimpikan. Tapi di balik gemuruh hatinya, ada sesuatu yang berbisik pelan. Apa benar semua ini sesederhana itu? Sendyu memegang tangan Bambang di atas meja. Jemari halusnya terasa hangat, berbanding terbalik dengan kulit kasar Bambang. Pikirkanlah Bambang, kau tidak perlu jawab sekarang. Datanglah besok, bawa jawabanmu. Bambang tak bisa berkata apa-apa. Hanya anggukan kecil yang akhirnya berhasil keluar dari kepalanya yang rasanya berat sekali. Hari itu, Bambang pulang ke kontrakan sempitnya dengan pikiran penuh pusaran tanya. Langkahnya terasa ringan tapi juga berat. Seolah setiap jengkal trotoar yang ia pijak menuntut jawaban yang tak ia punya. Di balik mahar besar, di balik senyum Madam Sendyu, Bambang tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Bambang berbaring di atas kasur tipis kontrakannya. Atap kayu berderit tiap kali angin malam merambat masuk lewat celah jendela. Di sampingnya, lampu meja redup, menerangi selembar kertas berisi catatan pengeluaran. Pulpen yang sejak tadi ia pegang, hanya menorehkan coretan tak jelas di pinggir kertas, 50 miliar rupiah. Angka itu menari-nari di kepalanya, seperti KUNANG Kunong di sawah kampungnya. Terlalu terang untuk diabaikan, terlalu jauh untuk diraih. Tapi, kini, kunang-kunang itu hanya sejengkal darinya. Tinggal raih kalau mau. Ia memejamkan mata, mencoba memanggil wajah emak di kampung. Wajah keriput penuh garis sabar itu muncul jelas. Emak sedang duduk di kursi kayu, menggenggam sapu lidi. Senyumnya tipis, tapi meneduhkan. Di belakangnya, rumah bambu reot berdiri miring. Angin kampung mengibaskan ujung jilbab lusuh emak. Bambang, pulanglah nak, emak kangen. Suara itu terdengar pelan, seolah hanya bisikan di antara desir angin. Bambang membuka mata cepat-cepat. Nafasnya memburu. Ia duduk, menekuk lutut di atas kasur. Dadanya terasa sesak. Pikirannya menolak tenang. Tiba-tiba ia teringat adiknya, Sari, gadis kecil yang kini sudah SMA. Anak cerdas yang selalu bermimpi. Bisa kuliah di kota besar. Berapa biaya kuliah Sari? Pasti lebih dari gajinya yang tak seberapa ini. Matanya mengarah pada HP tua di atas meja. Layarnya retak di ujung. Dengan tangan gemetar, ia menghidupkan layar. Membuka chat emak,
di WhatsApp. Pesan terakhir hanya, jaga kesehatan ya Le, emak doakan selalu. Terakhir dilihat, online 1 jam lalu. Bambang menatap tulisan itu lama sekali, seolah berharap jawaban turun dari langit. Kalau emak di posisi saya, pasti mau kan, gumamnya pada dinding. Tapi ia sendiri tak yakin. Pagi buta, Bambang bangun lebih cepat dari biasanya. Ayah mandi, menanak nasi sedikit. Lalu duduk di depan kompor yang mati. Sambil makan seadanya, kepalanya masih terus berisik. Selesai makan, ia membereskan jaket tipisnya, memasukkan sekop dan gunting rumput ke karung tua. Tapi hari ini, ia tak benar-benar berniat bekerja. Ia hanya ingin cepat ke rumah Madam Sendiu, menuntaskan beban di kepalanya. Hatinya masih terombang-ambing. Di jalan, langit mendung, seperti hatinya. Beberapa tetes hujan mengguyur jaketnya yang sudah tipis. Tapi Bambang bahkan tak merasa dingin. Tangannya gemetar, entah karena cuaca atau pikiran. Sampai di depan gerbang, Marta sudah berdiri di sana. Kau datang pagi sekali, Bambang. Bambang hanya mengangguk, menatap rumah kaca di belakang taman. Di sanalah jawaban hidupnya menunggu. Di rumah kaca, Sendiu sudah duduk di kursi rotan. Sama seperti kemarin, kali ini ia tampak lebih anggun dengan gaun batik lengan panjang berwarna biru gelap. Wajahnya teduh, tak terburu-buru. Di sampingnya, lagi-lagi ada teko teh mengepul, 2 cangkir, dan sepiring biskuit mentega. Duduklah, katanya pelan. Bambang duduk. Tangannya ia letakkan di pangkuan. Kakinya gemetar di balik celana kerja. Kau sudah memikirkannya, Tanya? Sendiu langsung. Suaranya lembut tapi tegas. Bambang menatap keluar kaca. Rintik hujan membasahi atap rumah kaca, menetes pelan ke dedaunan. Suaranya seperti nada sunyi yang menenangkan. Tapi di kepala Bambang justru semakin bising. Saya sudah pikirkan, Madam, katanya pelan. Sendio mencondongkan badan. Dan Bambang menelan ludah. Saya mau, Madam. Ada keheningan yang menggantung. Sendio menutup mata sebentar, seperti mengucap doa dalam hati. Saat membuka mata, senyum lembut terbentuk di wajahnya. Terima kasih, Bambang, katanya. Ia meraih tangan Bambang, menggenggam erat. Jemarinya halus, kontras dengan tangan Bambang yang kasar dan kapalan. Tapi saya mau jujur, Bambang buru-buru menambahkan. Saya lakukan ini karena emak, karena adik saya. Saya tak punya apa-apa, Madam. Saya cuma punya tenaga. Sendiu tersenyum, tak tersinggung sedikit pun. Justru itu, aku tak butuh suami yang hanya ingin hartaku. Aku butuh seseorang yang tahu rasanya berjuang. Kau tulus, Bambang, itu cukup bagiku. Bambang terdiam. Tiba-tiba, beban di dadanya sedikit terangkat. Tapi di pojok hatinya, ada satu sudut yang masih bergetar. Parasan Oni, apakah ini benar-benar jalannya? Sendiu melepas genggaman tangan Bambang. Ia berdiri, berjalan ke rak bunga anggrek di sudut rumah kaca. Jemarinya merapikan kelopak bunga putih yang mulai layu. Aku punya syarat, katanya tanpa menoleh. Bambang menegakkan badan. Syarat? Sendiu berbalik menatapnya. Tatapannya serius. Pernikahan ini harus tetap terlihat nyata. Kita akan menikah di hadapan sahabat-sahabatku, orang-orangku. Kau harus benar-benar menjadi suamiku, secara hukum dan di mata orang-orang. Jantung Bambang berdegup kencang. Ia mengangguk pelan, meski matanya ragu. Dan Sendio mendekat lagi, berdiri di samping kursinya. Aku tidak memaksa kau mencintaiku sekarang. Aku hanya ingin kau jujur. Jika suatu saat kau menemukan rasa itu, katakan padaku. Bambang menghela napas. Kalau saya tidak bisa, Madam? Tanyanya pelan. Sendio tersenyum kecil, suaranya lirih. Kita jalani saja, Bambang. Hidup ini lucu. Kadang cinta datang di tempat yang paling aneh. Marta datang membawa map berwarna biru. Di dalamnya, berkas-berkas pernikahan, surat pengacara, dan lembaran kesepakatan. Bambang menatapnya lama. Tangannya gemetar saat menandatangani berkas itu. Tinta hitam di kertas putih. Tanda tangan itu seolah menorehkan garis tebal di hidupnya, hidup yang tak akan sama lagi. Saat pena diangkat, Bambang menatap jendela kaca. Hujan sudah reda. Di ujung taman, seberkas sinar matahari berusaha menembus awan, membuat dedaunan berkilau basah. Dalam hati, Bambang berbisik, "Mak, Bambang mohon restu. Semoga ini jalan yang benar." Dan di detik itulah, ia resmi masuk ke dalam pusaran cerita baru. Sebuah pernikahan yang bukan sekadar lembar kontrak, tapi juga perjanjian batin yang kelak akan mengaduk hidupnya antara keluarga, uang, dan mungkin cinta yang entah benar-benar ada atau tidak.
Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang Bambang bayangkan. Seminggu berlalu seperti hujan deras yang menyeret daun-daun kering. Sibuk, gugup, bingung, tapi semua harus dijalani. Setiap pagi, Bambang bangun dengan dada sesak. Wajahnya di cermin kecil wajah, lelah, kusam, mata yang tak sempat tidur. Tak pernah terbayang, anak petani kampung seperti dia akan mengenakan jas hitam di aula mewah. Marta menjemputnya pagi-pagi. Di mobil, Bambang terdiam. Tangannya bermain-main di pangkuan. Sesekali menatap pemandangan jalanan kota yang sama sekali tak ia pahami. Di sampingnya, Marta membaca berkas sambil sesekali melirik ke arahnya. "Kau masih bisa mundur, Bambang? Kalau kau mau," kata Marta pelan. Suaranya setengah berbisik. Bambang tersenyum kecut. "Mundur? Bagaimana?" Di kepalanya, wajah emak dan Sari berkelebat lagi. Rumah bambu reot, atap bocor, adiknya duduk di teras sambil belajar dengan lampu temaram. Semua itu lebih nyata daripada apapun. "Sudah terlambat, Marta," jawab Bambang, menatap keluar jendela. "Saya sudah di sini. Saya harus jalani." Mobil berhenti di depan gedung aula putih megah. Bambang turun. Sepatu pinjaman itu terasa longgar di kakinya. Udara pagi dingin, tapi keringat di punggungnya menetes. Saat pintu aula terbuka, Bambang menahan napas. Di dalam, ruangan dipenuhi bunga putih dan hiasan emas. Orang-orang berpakaian mewah berdiri di kanan kiri, membisikkan sesuatu dalam bahasa Inggris cepat. Semua mata tertuju padanya tukang kebun yang kini jadi calon suami majikan mereka di ruang ganti. Bambang duduk di kursi kayu mengkilap. Di depannya, cermin besar memantulkan wajahnya yang kaku. Beberapa orang menyesuaikan dasinya, merapikan rambutnya dengan gel. Ia hanya dayem, membiarkan tenggen-tenggen itu mengguyutak-atiknya seperti patung. Di belakang, pintu berderit pelan. Sendio masuk, mengenakan gaun pengantin putih sederhana, tapi tetap membuat ruangan serasa berpendar. Wajahnya dilapisi riasan tipis, memperhalus urat dewasa di sudut matanya. Bambang berdiri kikuk. Ia menunduk, menahan napas. "Bagaimana? Terlalu mencolok?" tanya Sendio sambil membenahi veil di rambutnya. Bambang menggeleng. "Cantik, madam?" Sendio tertawa kecil. Suaranya lirih tapi membuat dada Bambang bergetar, entah kenapa. "Kau gugup?" tanya Sendio, menatap Bambang lewat cermin. Bambang menarik napas. "Jujur." "Iya, madam. Sangat gugup." Sendio membalikkan badan, mendekat, lalu meraih tangan Bambang. Tangannya dingin, tapi genggamannya hangat. "Kau tidak sendiri, Bambang. Aku juga gugup." Bambang mendongak, menatap Marta Fendik di situ. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Sendio yang rapuh, bukan janda kaya yang angkuh, bukan majikan galak, tapi seorang wanita yang entah kenapa tampak sangat sendiri. "Mengapa madam memilih saya?" Bambang memberanikan diri bertanya. Sendio tersenyum tipis. Jemarinya menelusuri lipatan file di bahunya. "Karena kau tulus. Karena kau tidak memintaku apa-apa. Meski kau tahu, aku punya segalanya." Ia berhenti sebentar, suaranya melemah. "Dan karena aku lelah sendiri," hening menggantung. Bambang ingin bertanya lebih, tapi pintu diketuk pelayan. "Madam, tamu sudah siap." Di altar, Bambang berdiri kaku. Pastor berdiri di depan, membacakan kalimat sakral. Para tamu duduk rapi di kursi berbalut pita emas. Beberapa memotret diam-diam, beberapa membisikkan gosip yang hanya terdengar seperti gumaman jauh. Saat Sendio berjalan menuju altar, Bambang menarik napas panjang. Gaun putihnya menyapu karpet merah. Taburan bunga jatuh di langkahnya. Wahanya menatap Bambang bukan dengan senyum lebar, tapi dengan tatapan penuh keyakinan dan sedikit gugup. Seperti dua orang asing yang memegang kunci hidup satu sama lain, tanpa pernah benar-benar saling mengenal. Di hadapan pastor, tangan mereka bersentuhan. Hangat, tapi kikuk. Pastor membacakan sumpah. Bambang mengulang dengan suara serak. Metanya menatap Sendio yang hanya sesekali mengangguk, berusaha tegar. "Dengan ini, kalian sah sebagai suami istri." Tepuk tangan menggema membila olah. Kilatan kamera memotret mereka tanpa henti. Bambang menarik napas, mencium punggung tangan Sendio pelan. Sebuah adegan yang terlihat manis bagi tamu, tapi di dada Bambang, semuanya masih terasa asing. Malamnya, pesta selesai. Para tamu pulang. Lampu aula dipadamkan satu-satu. Bambang berdiri di balkon kamar hotel, tempat mereka diinapkan. Dari lantai 12, lampu kota berkerlip bak lautan bintang.
Di belakangnya, Sendiu berdiri bersandar di pintu balkon. Gaun pengantinnya sudah diganti dengan baju tidur satin abu-abu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih memancarkan tenang. "Kau menyesal?" tanya Sendiu tiba-tiba. Bambang menoleh pelan. "Saya tidak tahu, Madam." Sendiu berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. Tangannya meraih lengan Bambang, menepuk pelan. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Bagiku juga, tapi percayalah Bambang, kita tidak sedang berbohong pada hidup. Kita hanya sedang mencoba membuatnya adil." Bambang menarik napas. Matanya berkaca-kaca, tapi ditahannya. Lampu kota membayangkan di kejauhan sana, Emak dan Sari sedang menanak nasi di tungku kayu. Membayangkan 50 miliar rupiah akan menutup lubang-lubang di atap rumah. Membayar kuliah adiknya, membayar hutang tetangga. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dada Bambang. Sebuah kerikil ragu. Benarkah semua ini harga yang pantas? Apakah uang bisa membungkam sunyi di antara dua orang asing ini? Sendiu menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menyandarkan kepalanya di bahu Bambang. Pelan, ragu, tapi hangat. Di balkon kamar hotel itu, di bawah langit malam kota asing, Bambang berdiri mematung. Kepalanya penuh rencana, tanggung jawab, dan doa. Tapi di sudut hatinya, perlahan tumbuh getar lain yang belum ia pahami, getar aneh. Di balik gaun putih seorang janda kaya, yang ternyata juga menyimpan luka yang sama sunyinya. Dan disitulah, pusaran konflik batin Bambang benar-benar dimulai. Sudah seminggu sejak pesta pernikahan megah itu berlalu. Sejak hari itu, Bambang resmi menjadi tuan. Bambang begitulah, para pelayan memanggilnya. Walau dengan nada setengah kikuk, ia bangun di ranjang empuk, makan di meja makan panjang dengan lilin wangi, duduk berdampingan dengan Sendiu yang entah kenapa, tetap terasa jauh. Setiap pagi, Bambang menyesap kopi hitam buatan Marta, duduk di teras belakang, sambil memandangi taman yang dulu dia rawat. Ia masih hafal setiap sudutnya pohon, mapel tua di samping air mancur, deretan mawar putih di sisi pagar. Ironisnya, sekarang ia tidak boleh lagi berkotor tanah. Tangan kasarnya sudah berganti jam tangan mahal yang Sendiu belikan. Tapi di dadanya, rasa canggung itu justru semakin menebal. Suatu sore, hujan turun tipis di halaman. Bambang duduk di ruang tamu, menunggu Sendiu pulang dari pertemuan bisnisnya. Di atas meja, surat-surat undangan pesta syukuran berserakan. Marta berdiri di sampingnya, membereskan berkas. "Madam pulang jam berapa, Marta?" tanya Bambang sambil menatap jam dinding. Marta menghela napas pelan. "Biasanya jam 7, Tuan. Tapi akhir-akhir ini sering lebih larut. Banyak urusan keluarga." Bambang mengernyit. Marta menatapnya sejenak, lalu pura-pura sibuk membereskan map. "Maaf, saya tidak seharusnya bicara. Lebih baik Tuan tanyakan langsung ke Madam." Jawaban Marta membuat Bambang resah. Selama ini, ia tak pernah berani bertanya lebih dalam. Baginya, asal uang mahar itu turun, asal ibunya di kampung senang, semua baik-baik saja. Tapi entah kenapa, sejak malam pertama, rasa penasaran itu tumbuh. Mengapa Tondiu tiba-tiba mau menikahi tukang kebun asing? Apa benar hanya karena sunyi? Apa benar hanya karena tulus? Dan kenapa setiap Bambang menatap mata Tondiu, selalu ada semburat sedih yang tak pernah mau benar-benar hilang? Malam itu, hujan masih merintik. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika suara mobil terdengar di pelataran. Sendiu masuk, payungnya basah, gaun kerjanya rapi, tapi raut wajahnya letih sekali. Bambang bangkit dari sofa, meraih payung di tangannya. "Capek, Madam?" Sendiu mengangguk lemah, meletakkan tas kerjanya di meja. "Sangat. Hari ini, terlalu banyak hal." Mereka duduk di meja makan. Marta menyiapkan sup panas. Suara hujan menetes di kaca jendela, membuat ruang makan terasa sunyi. Bambang menatap Sendiu yang memegang sendok, tapi makan hanya 1-2 suap. Wajahnya menunduk, sesekali menarik napas panjang. "Madam." Bambang akhirnya memberanikan diri. "Boleh saya tanya sesuatu?" Sendiu mendongak. "Apa?" Bambang menggenggam sendok erat-erat. Suaranya pelan. "Kenapa Madam pilih saya? Kenapa saya? Sebenarnya, ada apa?" Pertanyaan itu membuat Sendiu terdiam lama. Suara detik jam terdengar jelas di antara bunyi hujan di luar. Marta, yang berdiri di dapur, pura-pura sibuk membalik sayur di panci, padahal telinganya menajam. Sendiu menatap Bambang. Tatapannya seolah ragu. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata keluar. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Bambang, kadang-kadang
Beberapa hal lebih baik kau tidak tahu dulu. Jawaban itu seperti pisau dingin di dada Bambang. Ia menggangak, pura-pura mengerti, tapi di kepalanya tanda tanya menumpuk. Seketika, sup panas di depannya terasa hambar. Malam makin larut. Sendyu tidur lebih dulu di ranjang besar mereka. Bambang berdiri di balkon, menggenggam ponsel bututnya. Ia menatap foto emak dan Sari yang dikirim adiknya lewat pesan. Di foto itu, emak tersenyum di depan rumah yang atapnya mulai diperbaiki. Di balik senyum emak, Bambang tahu semua beban sedang ia pikul sendiri di sini. 50 miliar rupiah seolah hanya angka, tapi di setiap rupiahnya ada hutang moral. Bambang menghela napas panjang. Ia menatap Sendyu yang terlelap di ranjang. Sesekali bergumam dalam tidur. Apa yang dia mimpikan? Apakah mimpinya seindah mahar 50 miliar rupiah? Atau justru mimpi buruk yang tak pernah selesai? Keesokan harinya, Bambang berkeliling rumah. Ia melongok ke ruang kerja Sendyu yang jarang terbuka. Perlahan, rasa penasarannya membuat langkahnya menapak pelan ke ambang pintu. Ia mengetuk, tidak ada jawaban. Pelan-pelan ia mendorong daun pintu. Di dalam, ruangan penuh buku, berkas, dan lukisan-lukisan Afrika yang terbingkai rapi. Di sudut meja, foto-foto lama tertata di rak kayu. Ada si pria berjas, berdiri berdampingan dengan Sendyu yang jauh lebih muda. Senyum mereka beku dalam bingkai kaca. Bambang mendekat. Ia membaca tulisan kecil di bawah bingkai nama, mendiang suami Sendyu. Matanya menatap lama, dadanya berdegup aneh. Di samping foto itu, ada surat-surat hukum, akta properti, tumpukan, file bertuliskan nama perusahaan. Di detik itu, Bambang merasakan gelombang dingin merambat di tengkuknya. Mungkin benar, Sendyu jujur ya hanya kesepian, tapi di balik semua itu, Bambang mulai sadar. Pernikahan ini bukan sekadar tentang 50 miliar rupiah. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan perlahan-lahan menunggu meledak. Bambang merapikan foto, menutup pintu perlahan. Dadanya bergetar bukan karena takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau semua ini bukan soal cinta. Lalu, ini sebenarnya tentang apa? Disitulah hujan di dadanya turun lebih deras dari hujan di luar jendela. Hujan sudah berhenti sejak subuh, tapi di dada Bambang masih gerimis. Sejak melihat foto-foto di ruang kerja Sendyu, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap malam, ia menatap punggung istrinya yang terlelap, menebak-nebak apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kata, lebih baik kau tidak tahu dulu. Hari ini Sendyu pergi lebih pagi dari biasanya. Bambang hanya bisa berdiri di teras, melihat mobil hitam itu melaju di jalan aspal basah. Martha seperti biasa menyuguhkan kopi. Kali ini Bambang hanya menatapnya, tanpa berniat menyentuh cangkir. Martha, suara Bambang lirih tapi mantap. Martha menoleh, ragu. Ya Tuan, kau sudah lama di sini, kau pasti tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Tolong, beritahu saya. Kenapa Madam pilih saya? Kenapa bukan orang lain? Suara Bambang bergetar. Martha menunduk, jemarinya meremas celemek. Tuan, saya tak boleh, Martha. Suara Bambang meninggi. Untuk pertama kalinya, saya butuh tahu. Kalau saya tetap diam, saya yang akan hancur sendiri. Martha terdiam. Perlahan, ia duduk di kursi seberang Bambang. Suaranya pelan, seolah takut dinding pun mendengar. Madam bukan sekadar janda kaya. Hidupnya rumit. Suami Madam dulu Tuan Embeki meninggal, bukan karena sakit biasa. Ada sengketa bisnis, hutang-hutang, ancaman keluarga besar. Sejak Tuan Embeki meninggal, Madam diteror keluarga suaminya. Mereka mau harta warisan. Kalau Madam menikah lagi, warisan itu otomatis sah, jadi milik pasangan sahnya. Bambang terdiam, jantungnya menjerit. Jadi, saya ini apa? Pajangan, tameng? Tanyanya parau. Martha menggeleng cepat. Bukan Tuan, Madam butuh seseorang yang bisa dia percaya, yang tak punya niat ganda, orang asing, orang sederhana, orang jujur seperti Tuan. Biar keluarga suaminya tak bisa rebut semua. Itu sebabnya, Madam mau bayar mahal. Dia pikir, kalau bayar, Tuan tak akan pergi. Bambang tertawa kecil, getir. Jadi uang 50 miliar rupiah itu bukan cuma mahar, tapi juga rantai. Martha menatap Bambang penuh iba. Tuan, saya tahu ini berat, tapi saya percaya, Madam juga tulus. Saya lihat cara dia menatap Tuan itu, bukan sekadar tameng. Hari itu, Bambang menghabiskan waktu di taman belakang,
ia duduk di bawah pohon maple, menatap tanah basah. Di tangannya, ia menggenggam ponsel butut, membuka galeri foto emak dan adiknya. Rumah mereka di kampung sedang direnovasi. Emak kini punya kebun sayur kecil di samping rumah. Sari, adiknya, mulai kuliah. Semua itu berkat 50 miliar rupiah yang baru sebagian ia terima. Bambang memejamkan mata. Suara emak terjenjang, "Janji, Bang, jangan bikin malu. Jangan lupa daratan." Tapi nyatanya, daratan di sini terlalu licin. Semakin ia berdiri, semakin kakinya terperosok. Malamnya, Sendiu pulang lebih cepat. Begitu masuk rumah, ia langsung melihat Bambang duduk di ruang makan, menatapnya tajam. Tanpa basa-basi, Bambang berkata pelan, "Kita perlu bicara." Sendiu terdiam. Ia melepas jasnya, duduk di seberang Bambang. "Apa kau sudah tahu?" tanyanya pelan, seolah lelah melawan. Bambang menatapnya. Dadanya berdegup kencang. "Kenapa tidak kau bilang dari awal? Kenapa harus dibungkus manis seolah ini cinta, padahal aku hanya perisai untuk hartamu?" Mata Sendiu berkaca. "Bambang, aku memang butuh perlindungan, tapi aku juga butuh kau sebagai dirimu. Kau orang pertama yang tak pernah menatapku seperti harga diri. Kau menatapku sebagai manusia. Kalau kau bilang begitu, kenapa harus 50 miliar rupiah? Kau pikir cinta bisa dibeli, Sendiu?" Suara Bambang bergetar. Ia menepuk dada. "Aku di sini berdiri di atas uang. Lalu bagaimana aku bisa yakin hatimu benar?" Sendiu berdiri. Air matanya jatuh di pipi gelapnya. "Aku tidak tahu cara mencintai lagi, Bambang. Sejak suamiku mati, aku selalu diburu orang-orang yang hanya mau warisanku. Aku lelah. Aku takut. Dan kau datang. Kau rawat tamanku. Kau bicara padaku seperti manusia. Itu yang kubayar. Aku bayar rasa aman. Salahkah?" Hening. Rumah besar itu mendadak seperti kuburan. Bambang berdiri, menatap Sendiu yang gemetar. Ia ingin marah, ingin lari, ingin pulang ke Indonesia, dan membuang semua uang ini. "Tapi Emak," suara tawa Sari. Genteng rumah baru semua berputar di kepalanya. Apa yang harus dia pilih? Harga diri atau perut keluarganya? Malam itu, Bambang tidur di sofa ruang tamu. Sendiu di kamar atas, keduanya sama-sama terjaga. Mata kosong, menatap lenggit-lenggit yang dingin. Bagi Bambang, rumah megah ini kini tak ubahnya penjara. Bagi Sendiu, pernikahan ini kini tak ubahnya perjudian cinta yang dibayar tunai, dan di tengah keheningan, dua hati yang suma-suma rapuh, berusaha menakar satu pertanyaan. Masih adakah ruang untuk cinta di antara uang dan rasa takut? Supik. Bambang berkemas. Ia berdiri di teras dengan koper kecil. Saat Sendiu turun, matanya membengkak. Ia menatap Bambang yang siap pergi. "Kau mau kemana?" Suaranya parau. Bambang hanya menjawab lirih, "Kalau semua ini cuma soal uang, biar aku pergi sekarang, Sendiu. Aku bukan pajangan. Aku bukan tameng. Aku manusia." Tapi sebelum kakinya melangkah, Sendiu meraih tangannya. Genggamannya dingin, gemetar. "Kalau kau pergi, Bambang, kau bawa juga hatiku. Dan kalau kau bawa hatiku, aku benar-benar habis." Suara Sendiu pecah. Tangisnya tumpah di dada Bambang. Dan di situ, di teras rumah megah yang dingin, Bambang berdiri tersandar di antara tanggung jawab dan kerinduan akan cinta yang tulus. Pagi itu, matahari terbit. Tapi, di hati Bambang, fajar justru tenggelam. Bambang tidak jadi pulang hari itu, bukan karena hatinya berubah seketika, tapi karena langkahnya patah di gerbang. Ketika koper sudah di tangan, suara Sendiu di belakangnya terdengar terlalu manusia, bukan majikan, bukan ratu harta, tapi seorang perempuan yang ketakutan kehilangan satu Satania, orang yang membuatnya merasa hidup. Dan pagi itu, Bambang hanya diam berdiri di teras. Koper tak jadi diangkat, hanya dia turunkan lagi di dekat pintu. Lalu ia duduk di kursi taman belakang, sendirian, menatap kolam yang riaknya membeku. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, membiarkan kenangan di kampung halaman berkelebat. Sawah hijau, suara jangkrik, emak dengan kain lusuh di punggung, memanggilnya pulang dari kebun. Hidup dulu sederhana, susah, tapi hangat. Sekarang di Amerika, segalanya megah, mahal tapi hatinya dingin. Suara notifikasi ponsel membuyarkan lamunannya. Panggilan video dari emak, sinyalnya sempat putus-putus, tapi suara parau emak tetap sampai ke telinganya. "Bang, kowe piye tu? Ora apa-apa kan, Le?" "Bang, kamu gimana? Gak apa-apa kan, Nak?" Bambang menahan air mata, melihat wajah keriput emak di layar,
membuat dadanya makin sesak. Iyo, Mak, Bambang ora opo-opo, ning kene adhem. Katanya berusaha tertawa. Iya, Mak, Bambang nggak apa-apa, di sini dingin. Mak hanya tersenyum tipis, menampakkan giginya yang sudah banyak hilang. Nek adem, ojo lali nganggo jaket le. Sari kangen kowe, nanging kowe kudu kuat. Duite gede, nanging ojo ilang ati yo. Kalau dingin, jangan lupa pakai jaket, Nak. Sari kangen kamu, tapi kamu harus kuat. Duitnya besar, tapi jangan hilang hatimu. Kalimat terakhir emak menancap. Duitnya besar, tapi jangan hilang hati. Bambang menatap langit kelabu di atas kepalanya. Hatinya seperti dilempar lagi ke awal ke mimpi-mimpi sederhana di kampung. Kenapa sekarang ia justru merasa seperti budak emas setelah panggilan terputus? Bambang tetap di situ. Ia menunggu senja turun, menatap rumah megah yang lampunya mulai menyala. Ia tahu Sendiu belum makan, belum bicara apa-apa lagi sejak pagi. Hampir pukul 10 malam, Sendiu mendekat. Ia berdiri di belakang Bambang, menatap punggung kurus yang kini menggigil di terpa angin. Masuklah Bambang, kau bisa sakit, katanya pelan. Bambang hanya menoleh, matanya sembab tapi jernih. Aku di sini biar dingin, biar bisa rasain mana yang benar-benar hangat. Sendiu menggigit bibirnya. Perlahan, ia duduk di bangku sebelah Bambang. Jarak di antara mereka seperti jurang. Suara Sendiu serak. Aku tidak pernah mau begini. Sungguh, aku pikir uang bisa menenangkan semuanya. Aku pikir kalau aku bayar cukup mahal, aku tidak akan kehilangan apa-apa lagi. Tapi aku lupa cinta, tidak bisa dibayar. Dan kau membuatku ingat lagi rasanya. Bambang menatap wajah perempuan di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Sendiu tanpa lapisan mahal. Hanya seorang perempuan sendirian, ketakutan, ingin dipeluk, ingin dipercaya. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Tanya Bambang. Aku takut kau lari. Atau, lebih buruk, kau bertahan hanya demi uang, tanpa pernah menatapku sebagai perempuan. Jawab Sendiu dengan mata berkaca. Hening membentang di antara mereka. Jauh di luar pagar, salju mulai turun. Perlahan, dingin semakin menggigit. Tapi entah kenapa, dada Bambang justru terasa hangat. Ia ingat mak lagi duitnya gede, nanging ojo ilang ati. Mungkin, inilah cara Tuhan mengingatkan. Uang memang penting, tapi hati lebih mahal. Beberapa hari setelah malam dingin itu, Bambang memilih tinggal. Ia tidak pergi, tapi juga belum sepenuhnya pulang ke Sendiu. Ia mulai bekerja di taman lagi, merapikan pot, membersihkan kolam, menanam bunga musim semi. Meski musim dingin belum benar-benar pergi, setiap hari Sendiu membawakan kopi panas. Mereka tidak bicara banyak, kadang hanya duduk berdampingan, menatap pohon-pohon telanjang. Kadang mereka saling mencuri pandang, tapi tak satu pun berani memulai percakapan panjang. Suatu sore, Sendiu meletakkan secari kertas di samping cangkir Bambang. Surat, tulisannya rapi, tinta hitam di kertas putih. Bambang, aku tidak tahu caranya minta maaf, tapi aku mau belajar. Kalau kau mau mengajariku. Jika kau mau pergi, pergilah. Aku tidak akan menahanmu lagi. Tapi kalau kau mau tetap di sini, tetaplah bukan karena uang, tapi karena aku. Kalaupun kau pergi, bawa hatiku bersamamu. Bambang membaca surat itu berulang-ulang. Dadanya bergetar. Ia mendengar emak tertawa kecil di hatinya. Oho ilong ati. Malamnya, Bambang berdiri di depan kamar Sendiu. Ia ketuk pelan. Pintu terbuka. Di sana, Sendiu berdiri dengan mata bengkak, rambutnya terurai, pipinya basah air mata. Aku di sini bukan karena uang, Sendiu. Suara Bambang parau. Ia menatap Sendiu lama, menahan napas. Sendiu mendekat, memeluknya erat, seolah kalau ia melepaskan, segalanya akan hilang lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Bambang membalas pelukan itu. Tubuh sama-sama dingin, tapi dada mereka hangat sedikit demi sedikit. Jurang di antara mereka mulai terisi. Malam itu, salju turun makin tebal. Tapi di kamar megah itu, dua hati perlahan lehen belajar saling menghangatkan. Salju di halaman belakang mulai mencair pelan-pelan. Musim semi menjelang. Meski hawa dingin masih menyisakan gigil di selayar-yari Bambang yang sibuk menggali tanah. Sudah sebulan sejak malam pelukan itu. Sejak Bambang memutuskan tinggal bukan lagi sebagai tukang kebun yang dibayar, bukan pula sebagai suami pesanan, tapi sebagai laki-laki yang perlahan belajar mencintai dengan caranya sendiri. Setiap pagi Sendiu menemaninya di kebun. Kadang mereka hanya duduk di bangku kayu, meminum kopi panas sambil saling bercerita tentang masa lalu,
masa kini, dan rencana masa depan yang dulu tidak pernah berani mereka susun bersama. Di pagi itu, Sendyu duduk memeluk lutut, kepalanya bersandar di bahu Bambang. Tangannya memainkan tanah yang basah. Aku dulu berpikir, cinta cuma bikin rugi. Suamiku meninggal mendadak, keluarga rebutan harta, sahabat palsu. Sejak itu aku pikir, lebih baik bayar orang daripada berharap orang mencintaiku tulus. Bisiknya pelan. Bambang mendengar tanpa menyela. Tangannya tetap menggenggam tangan Sendyu. Hangat, tidak mewah, tapi menenangkan. Aku juga salah, balas Bambang. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara burung yang mulai ramai lagi. Aku kira kalau dapat duit banyak, emak bakal bahagia, adik-adik bisa sekolah tinggi, hidup jadi gampang. Tapi ternyata dapat duit segini besar malah bikin aku bingung, Sendyu. Rasanya kaya, tapi kosong. Sendyu tertawa kecil. Suaranya serak. Jadi kita sama-sama bodoh ya? Bambang tersenyum, memandangi sisa salju di sudut taman. Mungkin memang harus bodoh dulu, supaya kita belajar bareng. Mereka diam cukup lama. Hanya angin pagi yang bicara, menggeser awan tipis di atas kepala. Hari itu Bambang membuat keputusan. Setelah berunding dengan emak lewat telepon panjang. Emak yang selalu berpesan, jangan lupa pulang. Hati Bambang duduk, berhadapan dengan Sendyu di ruang tamu. Sendyu, ucap Bambang mantap. Aku mau bicara soal mahar itu, Tendi. Tertegun, tangannya otomatis mengepal. Aku tetap akan terima mahar itu, kata Bambang tenang. Tapi aku nggak mau cuma buatku sendiri. Aku mau setengahnya aku kirim ke kampung buat emak, buat adik-adikku, buat bangun sekolah, sawah, dan musola. Sisanya aku serahkan ke kamu. Kita pakai bareng, buat hidup bareng. Sendyu menatapnya, mata hitamnya bergetar. Kau yakin itu hakmu sepenuhnya? Bambang tertawa kecil, matanya berkaca. Hakku, tapi juga tanggung jawabku. Aku mau mahar ini jadi mahar termahal karena bukan cuma soal duit, tapi soal hidup yang kita bangun sama-sama. Sendyu menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar, air mata tumpah tak terbendung. Untuk pertama kalinya, air mata Sendyu bukan air mata takut kehilangan, tapi air mata lega karena untuk pertama kalinya ia tidak sendiri menanggung sepi. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan resepsi kecil di kebun belakang rumah. Tidak ada tamu-tamu mewah, hanya beberapa tetangga, beberapa teman Bambang sesama perantau, dan panggilan video yang menampilkan wajah emak, Sari, dan anak-anak kecil di kampung. Semua tertawa bahagia, meski hanya terhubung lewat layar. Bambang mengenakan jas sederhana, Sendyu memakai gaun putih yang tidak terlalu mencolok. Di hadapan imam masjid, komunitas Afrika-Amerika, mereka mengucapkan akad nikah ulang, bukan akad jual beli, bukan akad kontrak, tapi akad cinta. Ketika Bambang mengucapkan ijab kabul, suaranya nyaris gemetar, bukan karena gugup, tapi karena hatinya penuh, bukan dompetnya. Dan ketika Sendyu menjabat tangannya, ia tahu perempuan di depannya bukan lagi janda kaya yang menyewanya, tapi istri yang kelak akan berjalan bersamanya, mengisi kebun, rumah, dan dada mereka dengan bunga cinta yang baru. Malamnya, di ranjang yang sama, di rumah yang sama, Bambang menatap Sendyu yang terlelap dengan napas teratur. Ia meraih tangannya, menciumnya perlahan. Terima kasih Sendyu, sudah mau jadi rumah buat hatiku, gumamnya pelan. Dari jendela, lampu-lampu taman redup, menemani bulan yang setengah bundar. Entah bagaimana, Bambang merasa di bawah langit Amerika yang luas, di tanah asing yang dulu menakutkan. Ia tidak lagi merasa asing, karena di sisinya ada Sendyu, ada hati yang pulang. Dan di kampung sana, emak pasti tersenyum di balik tirai bambu rumah reyotnya, karena anaknya tidak hanya membawa uang pulang tapi juga hati yang utuh. Mahar 50 miliar rupiah, ternyata bukan itu yang membuat Bambang kaya. Yang membuatnya benar-benar kaya adalah ketika ia sadar cinta yang tulus. Itulah mahar termahal yang tak pernah bisa dibeli.